Saudara, kita sekarang melanjutkan tentang pembahasan ihwal idealisme Jerman, di mana kita mengenal dimulai dari filsuf Immanuel Kant, Fichte, dan Hegel. Nah, ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang Fichte. Johann Gottlieb Fichte ini lahirnya tahun 1762. Nah, di Berlin meninggal. Oke, di sini ia adalah filsuf Jerman yang turut menjadi pemula, pengembang mazhab idealisme. Kita tahu mazhab idealisme sudah dijelaskan. Ini memainkan peran penting pasca Immanuel Kant atau Kantian. Nah, ayahnya itu seorang penyamak kulit. Nah, ia dimulai belajar teologi. Jadi antara teologi dan filsafat itu sangat dekat sekali. Bahkan saya dulu di Sekolah Tinggi Filsafat Triakarya hanya ikut ekstensi, tapi ternyata cukup memberi semangat, maka saya jadi motivator untuk siapapun. Di ekstensi di situ ada yang filsafat dan teologi. Ya kan dimulai dari teologi. Oleh Fichte ini studinya dipengaruhi gerakan romantis yang menekankan pada perasaan. Jadi segala sesuatu dinilai dari perasaan. Ya, makanya puisi sama prosa itu kalau yang penting adalah untuk menyenangkan perasaan, membuat perasaan menjadi sempurna. Nah, bukan pembedaan-pembedaan rasional yang memisahkan perasaan dan logika. Sehingga pada zaman romantisme itu antara sastra dan filsafat, nah, sulit dibedakan dalam idealisme Jerman. Dalam filsafat dia dipengaruhi determinisme Spinoza. Nah, determinisme Spinoza yang sebelumnya dia menolaknya. Dalam karir sebagai dosen, dia seorang mahasiswa memintanya. Jadi dia diminta oleh mahasiswa itu untuk menjelaskan kritisisme Kant. Sejak saat itu baru dia belajarkan untuk pertama kali. Lalu mengunjungi Immanuel Kant di Königsberg. Karena kita tahu Kant itu filsuf kritisisme yang sangat terkenal, mempertemukan rasionalisme dan empirisisme antara René Descartes dan David Hume. Karena tidak punya uang, Fichte berhenti dari studi lalu bekerja sebagai guru dalam keluarga kaya. Jadi les privat itu sejak dulu sudah ada ya saudara ya. Nah, di sini ia berkenalan dengan filsafat Immanuel Kant yang amat mempengaruhinya. Dia memulai filsafat dengan kesadaran, keyakinan subjek terhadap diri sendiri. Makanya dalam puisi yang dibuat oleh teman saya itu, yang penting itu bukan objeknya bagus atau tidak, tapi subjeknya. Kalau penulisnya mengatakan itu bagus, ya kita menghargai. Apalagi saya juga nama saya disebut di situ, ya saya senang, saya menghargai. Makanya saya bilang puisi teman saya yang menyebut nama saya itu keren. Nah, pengetahuan tentang segala sesuatu berawal dari kegiatan berpikir subjek yang merefleksikan dirinya sendiri. Jadi sangat dipahami. Teman saya itu menulis puisi, aku ini binatang jalang. Ya, puisi sebagai binatang, diperiksakan pada dokter hewan yang menjadi seorang sastrawan, namanya Yonatan Harjo. Ini kegiatan dia, tidak bisa disalahkan. Pengetahuan tentang segala sesuatu, dia berpikir tentang dirinya. Dan dia kebetulan ada di cybersastra itu. Yang di situ ada Yonatan. Ya, kita mengamati diri sendiri dengan sadar, manusia melihat adanya gagasan-gagasan yang muncul dengan sendirinya. Sistem dari gagasan itu disebut pengalaman. Jadi pengalaman menurut
Feature hanya dua, yaitu benda dan intelijensi. Ya, benda itu sasaran pengetahuan, sedangkan intelijensi adalah daya. Daya itu memungkinkan subjek mengarahkan diri pada objek untuk mengenali. Jadi ini adalah bagian dengan bahasa Inggris. Kita akan was a German philosopher who became a founding figure of the philosophical movement known as German idealism, which developed from the theoretical and ethical writings of Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant, I think this is one phenomenon that great philosopher having students, having followers like Fichte. Recently, philosophers and scholars have begun to appreciate Fichte as an important philosopher in his own right due to his original insight into the nature of self-consciousness or self-awareness. Fichte was also the originator of thesis, antithesis, and synthesis, an idea that is often erroneously attribute to Hegel. Nah, jadi kita tahu Hegel itu juga seorang filsuf idealisme Jerman seperti Fichte yang melanjutkan dari Immanuel Kant. Like Descartes and Kant before him, ya sebelum Fichte itu ada Kant dan sebelum Kant ada René Descartes. Fichte was motivated by the problem of subjectivity and consciousness. Jadi keinginan tahu dan subjektivitas itu sangat penting di dalam nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai realitas atau kenyataan. Fichte also wrote works of political philosophy. He has a reputation as one of the father of German nationalism. Nah, di sana saudara-saudara kita sungguh mengetahui bagaimana Fichte ini sudah meletakkan dasar-dasar benda atau objek itu merupakan sasaran pengetahuan. Sedangkan intelijensi itu merupakan subjek mengarahkan diri kepada mereka. Nah, di sini dikatakan juga, without the financial support by von Miltitz, Fichte had to end his studies without completing his degree. Jadi di dalam belajar filsafat itu seringkali karena ini bukan pos untuk menghasilkan, butuh dari orang lain yang bermodal untuk mensupport. Jadi saya pernah mengalami suatu fenomena di mana dalam sebuah perusahaan di situ dibagi wartawan itu bagian pengeluaran untuk menghasilkan, jadi dia apa istilahnya yang menghasilkan berita tetapi tidak menghasilkan uang katanya. Nah terus di pos yang lain ada yang dibilang itu adalah pos income, dan yang satunya pos pengeluaran. Nah ini suatu konsep yang keliru yang harus dibetulkan bahwa dimanapun juga pekerjaan-pekerjaan intelektual itu perlu disupport oleh bisnis, karena ilmu pengetahuan itu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan berpengaruh pada peradaban dan termasuk bisnis. Kalau untuk penulisan, untuk wartawan, untuk penelitian, untuk pemikiran itu dituntut sebagai pos yang menghasilkan, nah ini salah konsep berpikir. Apalagi kalau perusahaannya dipimpin oleh seseorang yang tidak memahami dunia intelektual, tapi lebih pada bisnis. Nah, ini suatu kritik, ya bisa diterima, bisa ditolak, tidak apa-apa. He was transferred a year later to study at the Leipzig University. Fichte seems to have supported himself during this period of poverty and struggle. Jadi hanya dengan usaha, dengan kekayaannya yang pas-pasan, dia belajar sendiri itu
bisa mandek di tengah jalan kalau tidak ada support dari yang bermodal. Oke. Nah, di sini hubungan dengan Kant. Dari Zurich, Fichte kembali ke Leipzig pada Mei 1790, pada awal 1791. Ia menjenguk tutornya di Warsaw, Polish nobleman. Nah, he obtained a tutorship in Warsaw in the house of Polish nobleman. The situation, however, quickly proved disagreeable and he was released. He then got a chance to see Kant at Königsberg. Jadi di sini ada peristiwa di mana dia mengunjungi Immanuel Kant di Königsberg. Yang diutarakan tadi dia sempat mengunjunginya. Nah, di sini saudara-saudara, when Kant cleared the confusion and openly praised the work and author, Fichte reputation skyrocketed. In a letter to Kant, Reinhold James Ferguson wrote that it was the most shocking and astonishing news. Nobody but Kant could have written this book. This amazing news of the sun in the philosophical heavens has set me into such confusion. Kant waited 7 years to make public statement about the incident. After considerable external pressure, he dissociated himself from Fichte. Nah, di sini saudara-saudara, ternyata ada hubungan-hubungan yang rumit, hubungan-hubungan yang menunjukkan kedekatan antara satu orang dengan orang yang lain dalam segala bidang, dan ini di dalam filsafat juga antara Fichte dengan Immanuel Kant yang dianggap sebagai gurunya. Dan ini hubungannya tidak hanya bersifat studi dan pemikiran saja, jadi termasuk hubungan-hubungan urusan-urusan yang praktis dan menyangkut hajat hidup. Ya, seperti kata seorang teman yang penyair, dia mengatakan menulis, tapi hidup bukan hanya menulis saja, itu juga makan enak, jalan-jalan, mabuk, dan lain sebagainya. Yang menulis hanya bagian dari hidup. Demikian juga filsafat, bagian dari hidup. Kita akan terus berpikir, namun masih banyak kegiatan lain yang perlu kita jalani, bukan hanya berpikir, juga menikmati hidup sebagaimana prinsip romantisisme di dalam idealisme Jerman. Nah, romantisisme dengan perasaan kita menikmati hidup.